أهلك ووالدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala aydon walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma wa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid At-Thayyib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita masih diberikan kesempatan untuk bahasa kita bertobat, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Kita perlu tahu bahwa taubat manusia itu masih terbuka lebar sebelum nafas di tenggorokan. Maksud saya kalau ada yang mengajarkan kepada saya dan sampean bahwa taubat itu bisa dilakukan nanti di alam kubur atau di alam barzakh, itu berarti ajaran itu bertentangan dengan aturan Allah dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengingatkan masih terbuka lebar untuk kita bertobat sebagai hamba kepada Allah ini malam yughurgir sebelum nafas kita di tenggorokan. Maka itu biasanya, mohon maaf kalau sampean mendatangi saudara sampean yang dalam keadaan sakaratul maut, nazar, itu biasanya sampean atau keluarganya mentalkin, mengajari, membimbing dengan mengucap kalimat tauhid. Bukan kalimat lain-lain, bukan. Tidak mengucap subhanallah, tidak mengucap alhamdulillah, tapi yang diajarkan adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Karena apa? Dengan la ilaha illallah itu dijamin keselamatannya di hidupannya nanti di akhirat. Maka itu kan sampai Nabi memberitahu kepada kita yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat zikir la ilaha illallah, jaminannya adalah surga. Mudah-mudahan saya dan sahabat semuanya diberikan pertolongan oleh Allah sehingga yang di akhir hayat kita bisa zikir la ilaha illallah. Amin Allahumma amin. Maka itu perlu untuk kita senantiasa membawa dan mengajak dirinya masing-masing senantiasa bertobat. Kenapa? Karena kita tidak tahu, boleh jadi besok kita sudah tidak lagi ada kesempatan untuk bertobat. Maka mumpung masih diberikan, masih hidup, diberikan kesehatan, ini kita manfaatkan. Kita sudah katakanlah meretrospeksi, ujar bahasa wanya ini itu. Ujar bahasa apa namanya, melihat kembali ke belakang tentang perbuatan yang sudah kita habiskan waktu ini. Kira-kira waktu-waktu hidup kita ini sudah kita habiskan ini, kira-kira kalau sampai dan saya
menghitung-hitung dengan jujur bagaimana diri kita. Nah, mumpung ini masih diberikan kesempatan, digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran yang tadi saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhirullahun nasa bima kasabu ma taraka ala zuhriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira. Saya bacakan sampai artinya pelan-pelan sampai paham. Maka kita bersyukur walaupun kita banyak berbuat salah, tidak langsung dihukum, tapi kita diberi waktu untuk kita sendiri bawa dirinya saja lalu bertobat. Saking sayangnya Allah, dan Allah memiliki sifat rahmat dan rahim, maka membawa diri kita sadar itu penting. Alhamdulillah sampai hidup di wilayah yang dekat tempat ibadah, ada masjid, ada musola, bersyukur. Mohon maaf kalau sampai kira-kira ke Bali, jangan ke Bali. Di Bali, Pulau Bali, kadang-kadang satu komplek rumah sampai untuk cari tempat sholat, tempat ibadah susah. Di sini ada yang orang dari Bali, susah. Kalau sampai di sini, alhamdulillah, mungkin berjalan ada yang tidak sampai 5 menit sudah masjid. Kalau ini ada musola, sama ini aja. Tapi bukan berarti kita harus bahagia, karena memang kata Nabi itu ciri dekatnya hari kiamat itu berlomba-lomba untuk banyaknya tempat ibadah, bagus-bagusnya tempat ibadah. Tapi yang kondisi, alhamdulillah di harta ini penduduknya banyak sadar terhadap dirinya di hadapan Allah, masjidnya digunakan untuk sholat berjamaah, alhamdulillah. Nah, ini mudah-mudahan ini keberkahan masjid akan menyinari di sekitar kita. Maka itu sampai Nabi kan mengingatkan, la sholata li jaril masjid, ini hati-hati. Siapa yang dekat dengan masjid ini hati-hati, termasuk dekat musola, bukan masjid saja. Hati-hati nih Pak Tolo dekat masjid. La sholata li jaril masjid, tidak dipandang sempurna sholat seseorang yang dekat dengan masjid, tapi dia tidak sholat berjamaah di masjid. Kecuali ada uzur. Maka sahabat saya, alhamdulillah diberikan oleh Allah pertolongan kekuatan untuk bisa mengajak dirinya masing-masing. Tanpa pertolongan dan hidayah Allah, mohon maaf, sekalipun dekat dengan masjid, azan panggilan sholat didengar, tidak terbilang untuk melakukan sholat berjamaah. Percaya saya. Nah, potongan sampean ini orang-orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur. Saking beratnya untuk bisa melakukan sholat berjamaah, itu sampai Nabi memberikan kepada kita. Kalau sampean dan saya sholat itu munfarid sendirian, cuma dapat 1. Tapi kalau sampean sholat berjamaah dapat 27, dan itu sudah hafal kita semua. Kira-kira kalau sampai bekerja
sama-sama pekerjaannya. Yang satu dibayar 1.000, yang satu dibayar 27.000. Milih mana sampean? 27. Sama-sama ini kerjaannya. Sama-sama. Yang satu dibayar 1.000, katakanlah dibayar 1.000.000. Yang satunya lagi dibayar 27 juta. Pilih yang mana saudara? Sekalipun jauh, saya yakin sampai pasti pilih yang 27. Sholat berjamaah itu diberi oleh Allah, kata Nabi, dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Tapi kalau tidak karena hidayah dan pertolongan Allah ya bagaimana? Makanya jangan sampai ibadah yang kita lakukan, bisa melakukan sholat dengan berjamaah ini menjadi terhapus pahala ibadahnya. Itu masalahnya, kita jaga. Nanti sahabat dilihat diingatkan dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau saya dan sampean semuanya kepingin kembali di hadapan Allah, dapat ridhonya, maka hendaknya sampean dan saya melakukan amal ibadah, amal yang baik, amal soleh. Tapi jangan sampai di dalam melakukan amal kebaikan itu ada kita mensekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau tidak aku yang melakukan sholat di Masjid At-Tayyib, tidak ada yang ngisi, sombong muncul keakuannya. Nah ini hati-hati. Tuh. Ini bersihkan hati ini dari sifat-sifat yang menjadikan rusaknya amal ibadah kita itu. Malah dulu itu ada dai yang kondang itu se-Indonesia membuat syair kan, apa-apa itu. Hah? Nih? Ada kalau itu? Apa ya lagunya itu, syairnya? Coba kita lihat. Jagalah hati. Jagalah hati. Jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Kalau lentera hidup sampai mati, sampai tanpa ibadah, tapi karena lentera sampean ketauhidan sampean itu mati padam, akhirnya ibadahnya bukan karena Allah, ibadahnya karena nuruti hawa nafsu rusak. Maka ingat di surat Al-Kahfi ayat yang 110 itu sampai nanti. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, mumpung ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya ngajak dengan sampean ini memahami Al-Quran surat Al-Fatir ayat yang ke-45. Saya bacakan sampai tadi itu karena masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bertobat. Kita manfaatkan. Nih mari. Artinya, dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk yang bergerak, yang bernyawa di muka bumi. Kalau Allah itu mengendaki menghukum manusia karena perbuatannya, manusia itu potensinya berbuat salah. Setiap berbuat salah dihukum, habis manusia itu. Tapi diingatkan di sini nih, wa idza ja'ana walaki yu'akhiruhu ila ajalin musamma. Nih, Allah itu menangguhkan
sampai nanti ajal sampai yang datang. Nah ini, nah mumpung ajal belum datang itu, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Fa'idha ja'a ajaluhum, apabila ajal kita sudah datang pada diri kita masing-masing, fa'innallaha kana bi'ibadihi basiro, maka Allah maha melihat, maha mengetahui keadaan hamba-hamba. Makanya sampai diingatkan oleh Nabi lewat Al-Quran supaya saya dan sahabat tidak menyesal. Saya masih ingat kalau surat Al-Sajdah ayat yang ke-12 yang sering kali sudah saya sampaikan itu, walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholiha inna muqinun. Tuh, nanti kalau sampai dan saya sudah dipertontonkan oleh Allah, ini loh catatan amalmu di dunia, itu berlaku nanti di alam barzakh. Karena sampai dan saya nanti kalau sudah di alam barzakh tidak bakal kembali lagi, tinggal saya dan sampai yang menikmati apa yang kita lakukan di dunia ini, baru kita nanti menyesal. Makanya dikatakan oleh Allah, farjina, kembalikan kami ya Allah, kembalikan kami ya Allah. Maunya kita minta hidup lagi, perlunya untuk na'mal sholiha, untuk berbuat kebaikan. Nah oleh karenanya, mumpung itu belum terjadi pada kita, mari kesempatan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita masing-masing, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Contohnya tadi, ya kita berlomba-lomba untuk mengisi, melaksanakan kegiatan amal yang soleh seperti sholat berjamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka pada malam ini kita akan membuka, kalau pada pertemuan kemarin kita buka siapa yang berdiri dan mengerjakan sholat, masih ingat ya? Hendaknya mau baca berapa? 5 kalimat kemarin itu. Nah, siapa yang tidak berdiri mengerjakan sholat, maka bacalah tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar. Dibaca masing-masing 10 kali. Ada itu. Nah, mungkin dalam buku sampean itu halaman 94, 95, coba lihat dalam buku sampean itu tulisannya tidak tulisan Arab, tulisan Indonesia. Sama lihat itu. Ada kan di situ? Idza kunti ila sholati fasabbihillaha ta'ala asron wahmadihi wahallilihi asron wahmadihi asron wa kabbirihi asron wastaghfirihi asron. Ada kan itu? Sampai dan saya diperintah oleh Nabi, diberitahu kalau saya dan sampean mau mengerjakan sholat, berdiri dan mengerjakan sholat, hendaklah kita membaca 5 kalimat itu. Yang pertama kita baca tasbih, tahlil, tahmid, takbir, istighfar. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Kira-kira sampai sudah melakukan apa belum ya? Tergantung sampai sudah. Ingati. Ini saya ulang-ulang karena ini perintah. Diajak diri kita. Ketika kita membaca tasbih, maka kita dijawab oleh Allah. Tasbih itu miliknya Allah. Jadi sahabat, subhanallah. Itu berarti sampai mau nyatakan bahwa Allah lah yang zat yang maha suci. Sampai dan saya banyak dosa, banyak salah, maka bertobat, maka hukum bertobat berlaku bagi kita, tidak berlaku bagi Allah, karena Allah tidak disentuh oleh hukum. Yang disentuh oleh hukum adalah kita sebagai hamba-Nya.
Maka sampai dan saya bisa menjalankan hukum atas ketaatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji menempatkan sampai ke dalam surganya. Nah ini, maka itu kalau saya dan sampai berbuat salah, segera diajak dirinya untuk memohon ampun. Fa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Sampai malam tadi itu, malam Sabtu kemarin malam tadi itu, sampai dibacakan korek itu oleh Ustaz Misbah Sakti. Nah, membaca ayat itu, fa'idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, apabila saya dan saudara melakukan perbuatan fahisyah, kerusakan diri atau menzalimi dirinya sendiri, salah, segera ajak untuk diri kita bertobat kepada Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, mohon ampun kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun terhadap dosa-dosa hambanya kalau hambanya meminta pengampunan. Istilah bahasa kita taubat. Nah nanti ada taubat dikatakan dengan taubatan nasuha. Nah kira-kira taubat kita ini sudah masuk kelompok taubat nasuha atau tidak? Kan ini masalahnya. Nah ini perlu untuk kita waspadai dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu manusia itu dinilai oleh Allah karena tiga ini perbuatan itu. Yang seringkali sudah saya katakan itu, manusia itu dinilai karena tiga ini. Pertama, manusia dinilai karena ikhtiarnya. Sholat ini melakukan perbuatan ini ikhtiar kita, mewujudkan sebagai abd yang sadar terhadap al-khaliq, hamba yang sadar terhadap penciptanya. Sholat karena perintahnya Allah, maka kita sholat sebagai bukti ketaatan. Maka ini adalah bentuk ikhtiar kita menjadikan diri kita sebagai hambanya Allah. Agar di dalam ikhtiar kita tadi bernilai, maka di dalam melakukan ikhtiar semata-mata dibingkai dengan tauhid. Ayat tadi itu saya katakan itu Al-Kahfi tadi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sehingga kita banyak melakukan kebaikan, melakukan sholat dan sebagainya, tidak merasa diri kita mampu, tapi semuanya karena kita sadari karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu nomor dua yang menjadi penilaian kita itu sejauh mana kepasrahan kita, kesadaran kita bahwa diri kita ini tidak mampu apa-apa, maka selalu bergantung kepada Allah. Maka yang dua, setelah kita ikhtiar lalu diikuti dengan doa. Kan begitu, doa. Doa itu menunjukkan bahwa diri kita itu lemah. Maka doa diajarkan oleh Nabi. Bagaimana cara orang berdoa? Nabi mengajarkan kita doa. Gak pernah Nabi doa itu tangannya diletakkan di bawah santai. Karena Nabi mengajarkan doa. Nah sekarang ini banyak orang yang berdoa kadang-kadang tidak tahu saya ngikuti Tuhan aturan siapa, tidak tahu saya. Kalau berdoa karena dia mengharap merojak apa yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan. Maka itu sampai Nabi juga mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Sebab kalau sahabat berdoa berarti pertanda sampai itu lemah, merasa diri lemah, memohon pertolongan yang maha kuat. Maka sahabat menyatakan yang maha kuat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka sebelum sholat sampai dianjurkan oleh Nabi membaca 5 kalimat itu, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah, dibaca 10 kali. Kemarin sudah saya sampaikan untuk mengulangi itu. Nah kita mau sholat berjamaah, bila lagi mau mengumandangkan iqamatnya, nah kita baca Subhanallah, dalam hati kita sendiri selesai mohon kepada Allah. Karena ketika sampai mengucapkan astagfirullah, maka kata Allah, aku akan melakukan apa yang menjadi keinginan.
diampuni. Ya astagfirullah, kita memohon akan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melakukannya, mengampuni dosa kita. Maka sholat bukan sekedar cuma melakukan perintahnya Allah, bukan sekedar cuma bukti sebagai ketaatan kita kepada Allah, tapi sholat juga menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah. Maka berangkat dari rumah menuju ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah, langkah-langkah sampean sudah merupakan taburan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau subuh-subuh sampai dari sana saya hujan-hujan bawa payung, payung itu nanti jadi bukti sampean di hadapan Allah. Sama berangkat dari rumah hujan bawa payung itu jadi bukti. Tapi semuanya itu harus dilandasi semata karena Allah tadi. Tapi kalau sudah, wah ini kalau aku nggak datang nggak ada yang, ini berarti sudah ada unsur liwat, harusnya dikikis dalam hati kita. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid ini penting. Kenapa sampai kita mentauhid tadi yang awal saya ingatkan bahwa diucapkan kalimat tauhid, karena tauhid ini yang menyelamatkan. Sebanyak apapun amal kebaikan yang kita lakukan, kalau tidak dibingkai dibungkus dengan tauhid, hanya tampak zahirnya saja, ujar bahasa casingnya saja tampak baik, padahal isinya kosong. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, mari kita pahami itu. Kalau tidak salah di buku itu halaman 94, 95 itu tulisannya tulisan Latin. Nah kalau di buku saya ini tulisannya tulisan Arab, hadisnya. Nah kapan-kapan perhatikan saya. Kenapa sampai baca istighfar, baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil, baca tasbih? Mari kita lihat apa makna tasbih itu, apa makna tahlil itu, apa makna tahmid itu, apa makna pengertian daripada takbir itu. Loh kalau sampai dari saya hidup senantiasa menanamkan dalam jiwa kita ini, insya Allah yang suci hanya Allah Subhanahu wa taala, yang berhak dituhankan hanya Allah Subhanahu wa taala, yang berhak untuk dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang berhak untuk diagungkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diriku hanya memohon ampun kepadanya, diriku hanya berserah diri kepadanya, diriku hanya senantiasa memohon pertolongan kepadanya. Maka kita teriak dalam setiap sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Loh kalau kita bisa menanamkan itu, insya Allah, kalau istighfar ini, maka itu dikatakan sholat itu bisa menjadi pencegah dalam pribadi orang yang melakukan sholat untuk melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar ini nanti. Nah kira-kira kita bagaimana? Sudah sampai di mana? Nah mudah-mudahan saya dan sampean memahami ini. Jadi balik ini hadis nanti ditelaah di rumah, yang ada bukunya itu sampai dipenuhi, yang tidak ada akan-akan sudah oh iya. Mumpung kita masih diberikan kesempatan. Kalau sudah tidak diberikan kesempatan, menyesal nanti kita. Kalau tidak menyesal, kalau kita menyesal di dunia ini masih segera bisa untuk kita berlaku baik. Tapi kalau menyesal kita nanti sudah di alam barzah, bagaimana kita? Nah mumpung itu belum, ini Al-Quran tadi surat Al-Fatih nanti dibuka ayat yang ke-45 sampai buka. Masih diberikan oleh Allah tangguh sampai ajal nanti datang. Kalau sudah ajal kita datang, Allah Maha melihat, Maha mengetahui terhadap hamba-hamba. Makanya itu Nabi berpesan dengan sampean dan saya. Apa kata Nabi? Sampean dan saya diberi oleh Allah umur itu dimintai pertanggungjawaban untuk apa dihabiskan. Nah sekarang juga ini mudah-mudahan kita semuanya bisa untuk melakukan seperti tahun-tahun yang lalu itu. Ini sudah mendekati Idul Adha. Mendekati Idul Adha nanti ini itu sudah Syawal, tinggal beberapa hari lagi masuk Dzulqa'dah. Dzulqa'dah nanti tidak lama sampai nggak sampai sudah Dzulhijjah, menyembelih hewan kurban.
menerima amal ibadah kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Saya balik kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam rangka bagaimana kita meningkatkan amal ibadah kita dan memakmurkan masjid yang ada pada lingkungan kita. Nah, ini masjid Al-Tayyib, siapa yang memakmurkan kalau bukan kita sebagai orang yang berada di sekitar masjid kita. Nah, tidak mungkin orang yang bukan beragama Islam akan memakmurkan masjid kita, tidak mungkin. Jadi malah mohon maaf saya tambah. Betul apa tidak bahwa saya membaca bahwa si apa namanya itu Hotman Paris pengacara itu, saya dengar saya baca katanya dia mau membangun masjid. Padahal dia bukan beragama Islam, katanya mau bangun masjid. Boleh digunakan, ya boleh kita menempati, tapi dari sisi syariat sebesar apapun biaya yang dikeluarkan oleh dia membangun masjid tidak ada nilainya di sisi Allah. Di sisi hamba ada, di sisi makhluk ada, di sisi Allah ada. Karena yang dituntut oleh Allah, lihat tadi surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Wa ma'amana yarju liqa rabbihi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Nah, mudah-mudahan iman kita dikuatkan, mati dalam keadaan iman dan Islam dan senantiasa kita kokohkan dalam kehidupan kita. Al-Fatihah. Amin ya mujibah sahidin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.